Halo guys, welcome back to my channel. Film berikutnya yang akan saya ceritakan berjudul Chappie. Film ini mengisahkan tentang seorang ilmuwan jenius bernama Deon yang berhasil menciptakan ratusan robot polisi dan sebuah robot yang memiliki kesadaran layaknya manusia. Rekan kerja Deon yang tidak senang atas pencapaian Deon berusaha membuat kekacauan dengan meretas seluruh robot polisi ciptaan Deon. Hal tersebut menyebabkan seluruh kota menjadi sangat kacau. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Langsung saja kita simak alurnya. Film ini diawali dengan adegan sebuah kota di Afrika yang memiliki tingkat kriminalitas yang sangat tinggi. Namun kondisi tersebut langsung membaik saat para polisi mulai menggunakan pasukan robot yang bernama Scott. Robot-robot tersebut memiliki kepintaran buatan dan mampu melumpuhkan pelaku tindak kriminal, sehingga tingkat kriminalitas mulai menurun. Pasukan-pasukan robot tersebut diproduksi oleh perusahaan yang bernama Tetraval. Akibat kesuksesannya, akhirnya saham milik Tetraval terus meroket. Sosok jenius yang berperan dalam pembuatan robot tersebut adalah Dion Wilson. Scene berganti di mana di pabrik Tetraval terdapat robot yang sedang rusak akibat perang. Setelah diperbaiki, robot tersebut pun menyala dan kemudian kembali lagi bertugas. Robot tersebut ditugaskan untuk mengejar pelaku kriminal yang dipimpin oleh orang yang bernama Ninji. Para kriminal tersebut sedang ingin menemui ketua gangster. Setelah ketemu, sang ketua gangster marah kepada Ninji karena barang yang dibawanya telah rusak. Dia pun meminta ganti rugi sebesar 20 juta. Awalnya Ninji menolak. Namun Happo menembak teman Ninji dan kemudian mengancamnya agar memberikan uang tersebut dalam kurun waktu 7 hari. Saat negosiasi antar keduanya berlangsung, tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan robot. Mereka pun mencoba melawan, namun perlawanan mereka sia-sia dan dengan mudah polisi dan pasukan robot berhasil melumpuhkan sebagian besar pasukan Hippo. Hippo yang terdesak berhasil merudal salah satu robot hingga mati. Hal tersebut dimanfaatkan Hippo untuk kabur. Sementara Ninji dan kawan-kawannya berhasil kabur dengan mengendarai sebuah mobil. Akibat kesuksesan para robot tersebut, pihak kepolisian kembali memesan 100 robot Scott. Tentu perusahaan Tetraval sangat senang. Dan mereka semua memberi selamat kepada Deon karena berkat karyanya, perusahaan kini mencapai puncak kejayaannya. Di sisi lain, Vincent tidak senang dengan pencapaian Dion. Hal tersebut disebabkan karena robot yang dia ciptakan kalah saing dengan robot ciptaannya Dion. Ditambah, dana untuk proyeknya terus mengalami pemotongan tiap tahunnya. Dion yang sedang bekerja di kantor diminta untuk pergi ke bengkel karena ada robot yang rusak parah. Setelah dicek, Dion kemudian meminta robot tersebut agar dihancurkan. Karena kerusakannya sudah terlalu parah dan tidak bisa diselamatkan lagi. Di sisi lain, Ninji dan kedua temannya yang selamat ditelepon oleh Hippo. Mereka kaget karena Hippo juga berhasil lolos dan kemudian Hippo kini mengancam mereka. Mendapatkan ancaman dari Hippo, mereka pun memutuskan untuk merampok dalam skala besar. Hal ini bertujuan untuk melunasi hutang-hutang mereka kepada Hippo. Mereka pun mencari cara agar terhindar dari robot polisi saat perampokan. Dan setelah berpikir lama, mereka pun mendapatkan ide untuk mematikan robot-robot polisi dengan cara menangkap penciptanya. Mereka pun mulai mencari pencipta robot tersebut di internet. Dan akhirnya mereka menemukan sosok yang bernama Dion. Di sisi lain, Dion berusaha menciptakan robot dengan kemampuan seperti manusia. Setelah melakukan berbagai percobaan, akhirnya dia pun berhasil. Dion pun bergegas pergi ke kantornya untuk menemui sang direktur. Dia menceritakan tentang penelitian terbarunya yang mampu menciptakan robot dengan kemampuan seperti manusia. Robot-robot tersebut diyakini dapat memainkan alat musik, membaca puisi, dan aktivitas lain seperti layaknya manusia. Sang direktur kemudian menolaknya, karena yang dibutuhkan perusahaan adalah robot tempur seperti robot Scott yang sekarang sudah sukses besar. Dion yang mendapatkan penolakan tidak menyerah begitu saja. Dia kemudian nekat mencuri robot rusak yang akan dihancurkan dari dalam pabrik.
Saat berusaha membawa robot tersebut pulang, tiba-tiba Dion dicegat oleh Ninji dan teman-temannya. Scene berganti, di mana Vincent mempresentasikan robot ciptaannya. Namun presentasinya tidak berjalan mulus karena para polisi yang hadir tidak menyukai robot ciptaannya. Di sisi lain, Dion disekam dan diminta untuk memberikan remote control robot polisi yang dia ciptakan. Namun Dion mengatakan bahwa robot tersebut tidak bisa dimatikan. Mendengar hal tersebut, Ninji marah dan ingin menembak Dion. Namun hal tersebut diurungkan karena temannya yang bernama Amerika memberitahu bahwa terdapat kerangka robot di mobil Dion. Mereka pun memiliki ide untuk memaksa Dion menciptakan robot yang dapat membantu mereka merampok. Setelah diancam, dengan terpaksa Dion pun kemudian merancang kerangka robot tersebut. Namun saat berhasil menyala, robot tersebut bertingkah layaknya bayi yang masih perlu banyak pembelajaran. Melihat hal tersebut, Ninji pun marah kepada Dion. Beruntung Yolandi berhasil menenangkannya. Yolandi dan Dion berusaha mengajari robot tersebut. Yolandi yang senang pada robot tersebut memberinya nama Capi. Di sisi lain, Vincent menyusup ke ruangannya Dion. Dan dia melihat bahwa kunci pengaman milik Dion aktif di salah satu mesin yang rusak. Si Vincent pun mulai curiga. Di keesokan harinya, Ninji yang masih melihat Capi masih seperti anak-anak merasa sangat marah dan dengan paksa mengajarinya menggunakan pistol. Alhasil, Capi malah menembak sembarangan dan menjatuhkan senjata milik Ninji. Take the gun, straighten your arm, just hold the fucking gun properly. Oh, Jesus, don't drop my gun, Capi. Scene pun berganti, di mana Vincent berusaha meminjam kunci pengaman Scott kepada Dion. Tentu hal tersebut ditolak mentah-mentah oleh Dion karena melanggar peraturan perusahaan. Vincent pun tidak mau menyerah. Dia mengikuti mobil Dion hingga akhirnya mereka sampai di markas Ninji. Vincent yang sedang mengendap-endap sangat kaget melihat Dion mengajari sebuah robot melukis bersama dengan para kriminal. Seketika, Vincent memiliki niatan jahat untuk mencuri kunci pengaman yang ada di dalam robot tersebut. Ninji yang melihat Dion kembali dan mengajari Capi melukis merasa sangat marah dan mengusirnya dari tempat tersebut. Ninji yang marah melihat Capi melukis berusaha memberinya pelajaran. Dia membawa Capi ke tempat perkumpulan preman kemudian meninggalkannya. Capi yang masih seperti anak kecil merasa ketakutan. Dia pun kemudian dihajar oleh para preman tersebut. Beruntung dia berhasil kabur. Saat berusaha pulang, Capi diserang oleh Vincent dan teman-temannya. Dia disekap dalam mobil dan tangannya dipotong. Kemudian kunci pengaman yang ada di kepalanya diambil. Dalam keadaan buntung, Capi masih bisa melawan dan berhasil kabur. Namun Vincent tidak mengejarnya karena apa yang dia cari telah dia peroleh. Capi yang pulang dalam keadaan cacat berhasil diperbaiki oleh Yolandi dan Amerika menggunakan suku cadang yang dibawa Dion. Di sisi lain, Dion yang mulai kesal membeli senjata api dan berniat merebut paksa Capi. Scene berganti di mana Ninji kembali mengajari Capi menjadi kriminal. Namun saat dia akan diajari menembak dan merampok, dia tidak mau karena dia berjanji kepada Dion untuk tidak berbuat kejahatan. Mendengar hal tersebut, Ninji pun marah. Namun kemudian datang Amerika yang coba mengajari Capi dengan cara berbeda. Karena Capi tidak mau menembak, akhirnya dia mengajari Capi menggunakan senjata-senjata lain. Dan ide tersebut pun berhasil. Capi mau menggunakan senjata lain seperti pisau dan lainnya. Selain itu, Amerika juga menjelaskan bahwa orang yang terkena senjatanya akan tertidur. Capi yang masih seperti anak-anak pun berhasil mereka bodohi. Setelah latihan selesai, Ninji kemudian mengajak Capi mencuri mobil. Tentu saja dengan berkedok bukan mencuri, melainkan mengambil mobilnya kembali dari orang-orang. Mendengar hal tersebut, Capi pun setuju dan berhasil mendapatkan beberapa mobil. Mereka pun tampak senang melihat Capi berhasil mencuri.
Capi pun kemudian dibawa ke tempat King untuk membeli bahan peledak. Saat sedang menunggu, dia melihat 2 ekor anjing, yang mana salah satunya telah mati. Melihat hal tersebut, Ninji memiliki ide untuk memanipulasi Capi. Dia mengatakan bahwa baterainya sudah lemah dan sebentar lagi akan mati seperti anjing tersebut. Ninji kemudian menambahkan bahwa Dion telah memberinya tubuh rusak. Dia pun menawarkan kepada Capi agar ikut merampok dengannya. Dengan imbalan, Ninji akan memberikan tubuh baru kepada Capi. Setelah mendengar perkataan Ninji, Capi pun terkejut dan dia pun langsung menyetujuinya. Dion kemudian datang ke tempat Capi. Capi yang sudah kecewa mengabaikan keberadaan Dion. Melihat perlakuan Capi yang dingin, Dion pun mengajak Capi mengobrol. Ketika sedang mengobrol, Dion tidak dapat menjawab ketika ditanya tentang baterai Capi yang sudah mau habis dan akan mati. Di sisi lain, Vincent yang telah mendapatkan kunci pengaman robot Scott menyelinap ke ruangannya Dion. Dia kemudian mengaktifkan komputer Dion dan menonaktifkan semua robot polisi Scott. Akibatnya, semua robot Scott langsung mati seketika. Kabar matinya semua robot Scott menyebar secara cepat di kalangan gangster. This city belongs to me! I want everything! Melihat Capi tiba-tiba mati, Dion dan semua orang yang berada di sekitarnya pun terkejut. Ninji yang baru datang langsung ditodong pistol oleh Dion. Kemudian, Dion membawa Capi pergi. Dion kemudian membawa Capi ke kantornya. Capi yang berhasil hidup kemudian melihat helm kontrol yang dapat membaca otak manusia dan kerangka robot baru. Dia pun meminta agar dipindahkan ke dalam tubuh robot baru tersebut. Namun, Dion menolaknya karena dia belum bisa melakukan hal tersebut. Capi pun marah kepada Dion dan lari membawa helm kontrol tersebut. Capi pun kemudian sampai di rumah Yolandi. Dia kemudian mencoba menggunakan helm yang dia bawa kepada Yolandi. Setelah diotak-atik, dia kemudian berhasil menyalin alam bawah sadar Yolandi. Capi pun senang dan kemudian memutuskan untuk ikut merampok agar mendapatkan tubuh baru. Perampokan pun dimulai. Mereka merampok sebuah mobil yang membawa uang. Aksi perampokan tersebut mengundang perhatian media karena melibatkan robot Scott. Vincent pun kemudian memanfaatkan situasi tersebut untuk merayu sang direktur. Dia berusaha agar robotnya dapat diaktifkan. Sang direktur pun menyetujui dan robot Moses akhirnya diluncurkan. Scene berganti di mana Capi yang berhasil merampok mengajak Ninji membeli kerangka baru untuknya. Namun alangkah terkejutnya Capi saat mengetahui bahwa Ninji membohonginya. Capi kemudian marah dan berusaha menghajar Ninji. Di saat yang bersamaan, datang Dion yang memperingati Capi bahwa ada bahaya yang sedang mendekatinya. Saat obrolan berlangsung, datang kelompok Hippo yang ingin merebut uang dan Capi. Pertempuran antar kedua belah pihak pun terjadi. Saat pertempuran berlangsung, datang robot Moses. Robot yang dikendalikan Vincent tersebut membantai sebagian besar orang-orang yang berada di sekitarnya. Saat robot tersebut akan membunuh Dion, Capi datang dan menghajar robot tersebut. Dion pun berusaha kabur, namun sayang saat berusaha memasuki mobil, dia ditembak oleh Hippo. Hippo yang lengah setelah menembak Dion langsung dibunuh oleh Ninji. Ninji kemudian berusaha mengalihkan perhatian robot Moses agar yang lainnya dapat kabur. Mengetahui hal tersebut, Yolandi berusaha membantu Ninji hingga akhirnya dia tewas terkena peluru milik Moses.
Capi yang melihat hal tersebut marah dan meledakkan robot Moses tersebut. Capi dan Dion kemudian pergi ke pabrik Tetravan untuk balas dendam kepada Vincent. Dan dengan membabi buta, Capi menghajar Vincent hingga akhirnya tewas. Setelah menghajar Vincent, Capi kemudian bergegas ke tempat Dion. Dia berusaha memindahkan alam bawah sadar Dion kepada kerangka mesin agar dapat bertahan hidup. Di saat yang bersamaan, polisi mulai mendatangi tempat tersebut. Setelah Dion berhasil diselamatkan dan mendapatkan tubuh baru, kini giliran Capi yang dipindahkan ke dalam tubuh baru. Dan proses pemindahan pun berhasil sebelum para polisi berhasil masuk. Menyadari polisi berhasil masuk, Dion pun bergegas kabur. Setelah sampai di luar, dia kemudian mencari Capi yang berhasil dipindahkan. Setelah beberapa saat mencari, akhirnya Dion menemukan Capi. Scene kemudian berganti di mana Ninji, Capi, dan Dion meratapi kepergian Yolandi. Mereka pun kemudian mengubur Yolandi. Di sisi lain, akibat insiden matinya para robot, kini pemerintah menonaktifkan polisi robot dan kembali menugaskan polisi manusia. Dan kini, Capi pun telah menjadi buronan. Di akhir film, diperlihatkan Capi sedang meretas Tetravan. Hingga akhirnya, dia berhasil membuat sebuah robot Yolandi. Dan akhirnya film pun selesai.